Di video kali ini kita akan membahas tentang input mask. Kita akan masuk dalam pengertian dari input mask. Input mask merupakan property field yang berfungsi untuk menentukan format karakter untuk data input. Input mask juga dapat digunakan untuk memberikan validasi pada inputan sesuai dengan ketentuan yang diketikkan ke dalam properti input mask. Jadi sebenarnya input mask itu merupakan suatu validasi dalam inputan. Misalnya kita ingin inputan hanya bisa angka, maka kita bisa masukkan ketentuan ke dalam property field input mask. Adapun property input mask ada 15, kita akan bahas 5 dulu. Jadi di sini ada simbol dan ada keterangannya. Simbol 0 berarti bisa menginputkan digit 0 sampai 9 atau angka. Dan datanya harus kita isi. Tanda plus dan tanda minus itu tidak bisa diterima dalam properti input mask dengan simbol 0. Selanjutnya simbol 9. Simbol 9 kurang lebih sama dengan simbol 0, hanya saja perbedaannya adalah data tidak perlu diisi. Jadi datanya boleh diisi, boleh juga tidak terisi. Ingat ya, kalau 0 datanya harus terisi, angka saja dari 0 sampai 9. Tidak bisa menerima karakter lainnya. Sedangkan 9 hanya bisa menerima karakter 0 sampai 9 atau karakter angka, tapi datanya boleh kosong, boleh tidak diisi. Selanjutnya ada tanda pagar. Tanda pagar juga sama untuk menerima inputan angka. Hanya saja di sini ada beberapa tambahan lagi yang bisa kita inputkan, yaitu spasi, tanda plus, dan tanda minus. Dan datanya juga tidak harus diisi. Itu untuk angka. Kita lanjut ke huruf. Di huruf ada L. L ini hanya bisa menerima huruf, berarti A sampai Z. Dan datanya harus terisi. Sedangkan tanda tanya juga sama, inputannya A sampai Z, tetapi datanya tidak harus terisi. Selanjutnya simbol A besar, A kapital. A kapital ini bisa menerima huruf atau digit, jadi bisa angka, bisa huruf. Datanya harus terisi. A kecil sama huruf atau digit, tetapi datanya tidak harus terisi. Lalu ada simbol dan. Simbol dan bisa menerima sembarang karakter atau spasi, dan datanya harus terisi. Dan C kapital bisa menerima sembarang karakter atau spasi dan datanya tidak harus terisi. Di sini juga ada koma, titik, titik dua, titik koma, strip, dan garis miring. Ini adalah tanda pemisah desimal, ribuan, tanggal, dan waktu. Ini bisa kita kombinasikan dengan simbol-simbol sebelumnya. Lalu ada 5 simbol lagi. Kurang dari. Simbol kurang dari berfungsi untuk mengubah semua karakter inputan kita ke dalam tampilan huruf kecil atau lower case. Jadi meskipun kita inputnya kapital, saat kita berikan simbol ini di inputan kita, maka otomatis semuanya akan berubah jadi huruf kecil. Begitu juga simbol lebih dari. Lebih dari itu kebalikan dari simbol kurang dari. Akan diubah menjadi uppercase tampilannya. Tanda seru, keterangannya adalah data akan terisi dari sebelah kanan pada saat input mask bersifat opsional. Lalu tanda backslash, karakter yang diketik ditampilkan sebagai karakter khusus. Di sini ada contohnya, backslash T itu ditampilkan hanya sebagai T saja. Jadi backslash ini hanya karakter khusus, tidak akan ditampilkan di tampilannya. Lalu petik 2 digunakan untuk menampilkan suatu teks dalam tanda petik ganda sebagai tambahan karakter. Jadi dia penjelasan dari input mask dan properti pada input mask. Selanjutnya kita akan coba langsung ke Microsoft Access-nya. Kita sudah masuk ke Microsoft Access-nya, dan di sini database yang akan kita gunakan adalah database yang kita buat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan coba mentutorialkan input mask yang sudah saya jelaskan tadi. Kita akan gunakan tabel coba untuk mencoba input mask.
Di sini kita akan buat satu field, misalnya nomor HP. Nomor HP dengan tipe data short text dan size-nya 13. Oke. Di sini kita akan masukkan input mask. Nah, input mask ini posisinya ada di bagian field properties. Di sini sudah ada yang namanya input mask. Kita tinggal masukkan saja. Ingat tadi ada 3 simbol yang bisa kita gunakan untuk angka. 0, 9, dan tanda pagar. Di sini kita akan coba terlebih dahulu dengan simbol 0. Jadi, misalnya nomor HP akan kita buat formatnya seperti ini. 40, lalu strip 000, strip 0000. Berarti kita harus menginputkan 12 digit ke dalam field nomor HP. Kita langsung coba menginputkan data. Di sini kalian bisa lihat, karena sudah kita atur input mask, maka akan ada tampilan garis bawah seperti ini. Dan ini harus kita inputkan. Misalnya saya inputkan huruf. Jadi saya mengetikkan huruf, kalian bisa mendengar suara keyboard yang saya tekan dan tidak terjadi apa-apa karena 0 hanya bisa menerima inputan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Spasi tidak bisa, tanda plus tidak bisa, minus tidak bisa. Lalu di sini ada error. Kenapa? Karena ingat kembali lagi, simbol 0 menerima inputan berupa angka dan harus terisi. Jadi jika ada satu karakter atau beberapa karakter yang belum terisi, itu dia akan menampilkan pesan error bahwa karakter ini harus kita selesaikan, baru kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Ini untuk simbol 0. Simbol 0 hanya bisa menerima inputan angka dan datanya harus terisi. Jadi 12 karakter ini harus terisi, tidak boleh ada salah satu yang kosong. Kita ganti formatnya. Sekarang kita tidak mau menggunakan 0, tapi menggunakan 9. Maka kita ganti formatnya menjadi seperti berikut. Tampilannya juga sama. Kita akan coba. Huruf tidak bisa, tanda minus, tanda plus tidak bisa, spasi bisa. Jadi ingat, yang bisa kita inputkan di simbol 9 adalah 0 sampai 9 dan spasi. Jadi spasi boleh. Dan ini tidak harus terisi semua. Itu untuk karakter 9. Kita coba lagi karakter lainnya. Karakter pagar. Karakter pagar kita coba di data ketiga, kita tambahkan satu data lagi. Kita akan coba masukkan huruf, tidak bisa, tanda plus bisa, tanda minus bisa, spasi bisa, angka bisa, dan tidak harus terisi semua. Itu untuk karakter yang angka. Untuk karakter atau simbol lainnya, kalian bisa coba-coba sendiri dengan menggunakan database kalian sendiri dan tabel kalian sendiri. Dan jika ada masalah, kalian boleh tanyakan di Google Classroom ataupun di grup Telegram. Selamat belajar dan selamat latihan. Terima kasih.